Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Putra Sutrisno dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Angkatan 2022, kelas M01 dengan nomor NIM 2250801001114041. Tujuan saya di sini ingin menjelaskan pengetahuan dasar DNA dan RNA. Yang pertama, apa itu DNA? DNA atau deoksiribonukleic acid atau yang disebut asam deoksiribonukleat adalah molekul besar yang terdapat di dalam sel semua makhluk hidup. DNA menyimpan informasi genetik yang mengatur pewarisan sifat-sifat dari generasi ke generasi. Setiap DNA terdiri dari rangkaian panjang nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen. Basa nitrogen tersebut ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Struktur DNA berbentuk seperti tangga yang terpilin atau disebut dengan double helix. Informasi genetik disandi dalam urutan basa-basa nitrogen pada DNA karena kemampuannya untuk menyimpan informasi genetik. Lalu struktur DNA yaitu rantai helix ganda atau sering disebut double helix. Struktur DNA double helix adalah bentuk fisik dari molekul DNA. DNA double helix terdiri dari dua rantai nukleotida yang saling terpilin secara spiral, seperti tangga yang terpilin, seperti contoh gambar yang di samping. Setiap rantai DNA terdiri dari nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen, adenin, timin, guanin, atau sitosin. Dan dari 4 basa nitrogen tersebut menjadi dua pasangan basa nitrogen, yaitu seperti yang digambar A atau warna biru muda yaitu adenin, lalu G warna biru tua yaitu guanin, dan C warna merah muda yaitu sitosin, lalu T berwarna hijau muda yaitu timin. Jadi A dan T yaitu adenin dan timin berpasangan, dan G dan C yaitu guanin dan sitosin yang berpasangan. Yang selanjutnya ada nukleotida, seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu setiap rantai DNA memiliki nukleotida. Nukleotida itu adalah unit dasar yang membentuk molekul DNA. DNA terdiri dari dua untai nukleotida yang saling terpilin membentuk struktur double helix seperti nukleotida pada DNA terdiri dari gula pantosa deoksiribosa, gugus fosfat, dan salah satu dari 4 basa nitrogen. Dalam molekul DNA, nukleotida dihubungkan satu sama lain melalui ikatan fosfodiester antara gula deoksiribosa di satu nukleotida dan gugus fosfat di nukleotida lainnya, membentuk rangkaian polimer DNA yang panjang. Lalu berikutnya struktur dan penyusun nukleotida. Ya, ada tiga struktur dan penyusun nukleotida, yaitu yang pertama basa nitrogen. Komponen yang paling utama adalah basa nitrogen. Ini merupakan informasi pusat yang membawa bagian dari struktur nukleotida sendiri. Basa nitrogen tersebut adalah adenin, sitosin, dan juga guanin yang ada pada DNA dan RNA. Kemudian timin yang ada pada DNA serta urasil menggantikan timin pada RNA. Basa nitrogen merupakan derivat purin dan pirimidin. Purin dalam DNA adalah adenin dan guanin, serta pirimidinnya adalah timin dan sitosin. Lalu ada gula pantosa. Komponen ini merupakan monosakarida 5 karbon dengan rumus CH2O5. Jenis gula ini berada di antara DNA dan juga RNA. Untuk gula pantosa dalam DNA merupakan asam deoksiribosa nukleat dengan kandungan deoksiribosa. Sementara gula di dalam RNA merupakan asam ribonukleat yang mengandung ribosa. Molekul gula pada komponen penyusun nukleotida ini sangat menentukan apakah nukleotida adalah bagian dari molekul DNA atau RNA. Lalu yang terakhir ada gugus fosfat yang berfungsi untuk membedakan nukleotida dan nukleosida. Lalu yang berikutnya ada nukleosida. Nukleosida itu berbeda dengan nukleotida. Nukleosida tidak memiliki gugus fosfat. Nukleosida adalah molekul terdiri dari gula, nukleotida, dan basa nitrogen, tapi tidak memiliki gugus fosfat seperti pada nukleotida. Dalam struktur nukleotida pada DNA, gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat terikat bersama membentuk satu nukleotida. Sementara pada nukleosida, gula, nukleotida, dan basa nitrogen terikat bersama membentuk satu molekul. Nukleosida adalah komponen penting dalam sintesis nukleotida dan DNA. Karena nukleosida menjadi prekursor untuk pembentukan nukleotida, nukleotida dibentuk dengan menambahkan gugus fosfat ke nukleosida melalui reaksi fosforilasi.
sehingga membentuk gula nukleotida yang lengkap. Proses fosforilasi ini terjadi pada sel yang membutuhkan DNA baru, seperti sel DNA yang rusak sedang memperbaiki selnya. Lalu berikutnya ada ikatan fosfodiester. Molekul nukleotida akan membentuk asam nukleat dengan membentuk ikatan fosfodiester di mana gugus 5-fosfat pada nukleotida akan berkaitan dengan gugus 3-hidroksil. Seperti contohnya di gambar tersebut, ada B1, bis2, dan bis3. Bis itu basa. Pada unit nuklear lainnya, ikatan kovalent pada nukleat terdiri atas gugus fosfat dan gula pantosa yang linear dengan basa nitrogen. Semua ikatan fosfodiester dapat membentuk rantai panjang yang linear dengan polaritas positif pada 5N dan 3N. Ujung nukleotida yang memiliki posisi 5 dinamakan 5N, dan ujung lainnya yang memiliki posisi juga dinamakan 3N. Berdasarkan konvensi rantai single, asam nukleat selalu digambarkan dengan 5N pada kiri dan tidak N pada kanan, sehingga arahnya 5 lebih 3. Lalu berikutnya ada macam-macam DNA. Berdasarkan bentuknya terdapat 3 jenis DNA, yaitu yang pertama DNA A yang berperan dalam proses replikasi, lalu yang kedua DNA B berperan dalam proses transkripsi dan translasi, dan yang ketiga DNA Z yang berperan dalam proses transkripsi. Lalu apa itu RNA? RNA ribonucleic acid adalah jenis molekul asam nukleat yang terdiri dari rantai nukleotida yang memainkan peran penting dalam pengkodean, dekode, dan ekspresi informasi genetik dalam sel. RNA biasanya terbentuk sebagai molekul tunggal. RNA juga dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA terdiri dari 3 elemen dasar, yaitu gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Seperti DNA, RNA juga mengandung adenin, sitosin, dan guanin, tetapi RNA mengandung urasil daripada timin yang terdapat pada DNA. RNA biasanya lebih pendek daripada DNA dan terdapat dalam berbagai bentuk dan fungsi yang berbeda dalam sel, termasuk RNA messenger, RNA ribosom, dan RNA coding. Lalu RNA distrukturi oleh 4 basa nitrogen, yaitu yang pertama adenin, kedua guanin, ketiga sitosin, dan keempat urasil. Berbeda dengan DNA, perbedaannya terdapat daripada timin dan urasil. Di RNA ada urasil, namun di DNA ada timin. Nukleotida RNA. Gula ribosa pada RNA yaitu jenis gula pantosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan pirimidin. Yang purin yaitu adenin dan guanin, pirimidin yaitu sitosin dan urasil. Lalu ada macam-macam RNA. Yang pertama ada tRNA, memiliki struktur yang paling kecil, berfungsi untuk membaca asam amino yang dibutuhkan lalu membawanya ke ribosom. Lalu yang kedua ada mRNA, memiliki struktur yang pendek dan tidak stabil sesuai kode genetik DNA yang dibawanya, berfungsi sebagai pembawa kode genetik dari DNA ke ribosom. Lalu ada rRNA, memiliki struktur yang panjang dan stabil dan berfungsi untuk menyusun ribosom. Lalu ada perbedaan DNA dan RNA. Yang pertama dari rantai polinukleotida, DNA panjang, double helix, dan berpilin, RNA panjang, tunggal, tidak berpilin. Dari letak, DNA di inti sel, RNA inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Dari perbedaan dari gula pantosa, DNA gula deoksiribosa, RNA gula ribosa. Dari basa nitrogen, DNA purin, adenin guanin, pirimidin, sitosin timin. Lalu RNA purin, adenin guanin, pirimidin, sitosin urasil. Perbedaan dari kadar, DNA statis atau tidak berubah karena tidak dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Lalu perbedaan pada fungsi, DNA informasi genetik jangka panjang, DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Lalu pada RNA mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Lalu selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses pertumbuhan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Lalu ada replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses pembentukan sel yang identik dari molekul DNA asli. Proses ini terjadi selama siklus sel untuk memastikan bahwa setiap sel anak yang dihasilkan memiliki salinan lengkap dari informasi genetik yang dibutuhkan. Proses replikasi DNA terjadi di dalam inti sel dan melibatkan sejumlah besar enzim dan protein untuk memastikan bahwa replikasi terjadi dengan benar.
Lalu ada translasi DNA. Proses translasi DNA dimulai ketika mRNA messenger RNA yang dihasilkan selama transkripsi mengikat ribosom. Ribosom kemudian membaca urutan basa dalam mRNA secara sekuensial. 3 basa pada satu waktu yang disebut kodon. Di setiap kodon dalam mRNA menentukan asam amino yang harus ditambahkan ke rantai polipeptida yang sedang dibangun. Lalu ada transkripsi. Transkripsi ini ada 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi. Tahap inisiasi dari proses transkripsi mensyaratkan keberadaan 3 komponen, yaitu mRNA, tRNA yang memuat asam amino pertama dari polipeptida dan 2 subunit ribosom. Lalu proses dimulai ketika subunit ribosom kecil mengikatkan diri pada mRNA dan tRNA inisiator. Subunit ribosom kecil melekat pada tempat tertentu di ujung 5 arah ke hulu dari mRNA. Arah ke hilir dari tempat tersebut terdapat kodon inisiasi AUG, di mana proses transkripsi sebenarnya dimulai. Kemudian molekul tRNA inisiator yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi. Lalu yang kedua ada elongasi. Pada tahap pemanjangan transkripsi, asam amino kedua ditambahkan di belakang asam amino pertama, atau disebut metionin. Kodon mRNA pada ribosom membentuk ikatan hidrogen dengan antikodon molekul tRNA yang baru masuk dan membawa asam amino yang sesuai. Molekul RNA di subunit ribosom besar berfungsi sebagai enzim, yaitu mengkatalis pembentukan ikatan polipeptida. Enzim ini menggabungkan polipeptida yang sedang memanjang tersebut ke asam amino yang belum tiba. Lalu yang ketiga ada terminasi. Tahap akhir dari proses transkripsi adalah terminasi. Pemanjangan berlangsung hingga kodon tanpa stop mencapai ribosom. Triplet basa kodon tanpa stop adalah UAA, UAG, dan UGA.